kita bersama-sama tinggikan Dia, Raja Damai yang telah turun ke dalam dunia. Amin. Raja Damai lahir di Bethlehem. Haleluya, haleluya. Semua makhluk datang menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja Damai datang sujud sembah Dia. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja Damai telah lahir di Bethlehem. Mari katakan, Raja Damai lahir di Bethlehem. Haleluya, haleluya. Semua makhluk datang menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja Damai datang sujud sembah Dia. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja Damai telah lahir. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja Damai datang sujud sembah Dia. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja Damai telah lahir di Bethlehem. Musik, tinggikan Dia, Allah yang berkuasa. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja Damai datang sujud sembah Dia. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja Damai telah lahir. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja Damai datang sujud sembah Dia. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja Damai telah lahir. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja Damai datang sujud sembah Dia. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja Damai telah lahir. Allah kuasa yang memerintah, keselamatan hanya oleh Dia. Dia telah lahir dalam kandungan. Raja Damai datang sujud sembah Dia. Anak Allah sambut kelahirannya. Raja Damai telah lahir di Bethlehem. Telah lahir di Bethlehem. Telah lahir di Bethlehem. Segala pujian bagi Engkau Tuhan. Segala kehormatan hanya bagi Engkau. Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Karena begitu besar kasih Engkau bagi dunia ini Tuhan. Hingga Engkau mau datang bagi kami. Membersihkan setiap dosa-dosa kami. Bersyukur pada Engkau Tuhan.
that he gave his only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone, for His love has salvaged me. For His love has set me free. For God so loved the world
percaya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau. Kami percaya pada setiap perkataan Engkau. Firman Engkau Tuhan. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Katakan. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. They shall have eternal life. They shall have eternal life. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Anak domba yang bertahta dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Segala puji-pujian bagi Engkau. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya senantiasa bahwa hari ini, hari yang luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama bersekutu, sama-sama memuji menyembah Dia, sebab hanya Dia sajalah yang layak untuk disembah, ditinggikan. Dia telah menebus kita dari perhambaan dosa, dari segala ikatan hawa nafsu, segala kutukan dosa itu, supaya kita hidup sekarang ini seterus dan selamanya, hidup di dalam kekuatan kasih-Nya, di dalam kekuatan kasih karunia-Nya, di dalam takhta kasih karunia itu, sehingga kita dapat mendekat kepada Allah untuk menyembah Dia. Hati kita telah dibaharuinya dengan hati yang berasal daripada Dia, dengan kuasa firman, kuasa Roh Kudus, sehingga hidup kita terus dan selamanya hidup bagi kemuliaan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dialah kehidupan, hidup yang berasal daripada Allah sendiri. Perkataan Allah dinyatakan, dan Dia buatlah hati kita untuk setia, bertekun, dan taat dalam keadaan apa saja. Sebab sesungguhnya Immanuel, Dia bersama dengan kita untuk kemuliaan-Nya. Mari kita tetap di dalam Ibrani, dan kita sampai di Ibrani yang ke-4. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita membacanya. Ibrani 4 ayat 1 sampai 13. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya
masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti yang dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita sama-sama belajar, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Kami mohonkan roh hikmat dan wahyu ya Tuhan. Biarlah kami mengerti kehendak Engkau, dan tahirkanlah hati kami. Kuduskanlah hati kami dengan firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, segala sesuatu berasal daripada Engkau, dan segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Engkau. Engkau telah menebus kami, supaya hidup kami tidak lagi sia-sia, tetapi sekarang, seterusnya dan selamanya, di dalam kekuatan kasih-Mu, di dalam karunia-Mu ya Tuhan, di dalam kekuatan kuasa firman Roh Kudus, semuanya terjadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami ya Tuhan bertekun dan taat di dalam Engkau saja, bukan kekuatan kami ya Tuhan, tetapi semuanya semata-mata kasih karunia-Mu. Dan roh, jiwa, tubuh kami ya Tuhan, kami mohonkan, peliharalah senantiasa di dalam Kau saja ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami, hidup yang mengasihi Engkau, hidup yang takut akan Kau ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami Kau ubahkan ya Tuhan, sehingga menjadi puji-pujian bagi Engkau saja, dan menjadi berkat buat banyak orang, dan semuanya ya Tuhan, mendengarkan kuasa firman-Mu, menyaksikan kehidupan Kristus, dan di dalam persekutuan yang indah, yang mulia, yang kudus, karena Engkau Yesus Kristus Tuhan. Jadilah menurut firman-Mu,
dan kami siap mendengarkannya ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pentingnya, bahkan sangat penting buat kita sebagai jemaat untuk belajar di dalam Ibrani ini, supremasi Kristus. Bagaimana begitu besar kasih Allah di dalam Tuhan kita, melalui Tuhan kita Yesus Kristus, supaya jangan ada satupun yang tidak sampai pada akhirnya, tidak sampai kepada perhentiannya. Apa yang telah kita baca bersama-sama ini, dan memang isi khotbah kepada jemaat di Ibrani ini adalah tentang peringatan untuk hidup dan tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu bertekun di dalam iman, berdasarkan iman, dasar firman Tuhan yang berasal dari Allah sendiri, yaitu melalui Yesus Kristus, dan sekarang telah ditahirkannya hati kita, dikuduskannya hati kita dengan firman itu yang kuat, yang aktif, yang terus-menerus akan menguduskan kita dengan jalan, mengingatkan akan seluruh apa yang telah dikatakannya, yaitu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kita semuanya tentang firman yang telah disampaikannya dan mengubahkan hidup kita hari demi hari untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Berubahnya hidup kita bukan kekuatan sama sekali, kita sudah paham dengan baik. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi perhentian itu menunjukkan apa? Perhentian takhta kasih karunia Tuhan. Perhentian kasih karunia Tuhan. Kita lepas dari apapun juga, dari kuasa dosa itu, keinginan duniawi, dari perhambaan kutuk itu. Karena penebusan, karena pekerjaan Yesus Kristus Tuhan yang selesai di atas kayu salib, itulah kasih Allah yang besar. Arti dari Ibrani adalah mereka yang telah berpindah, mereka yang telah keluar. Dan inilah kemaknaannya buat kita, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, keluar dari keraguan kepada iman, yaitu keyakinan yang pasti. Realitas hidup kita adalah dasar dari iman kita. Imanlah yang dilihat oleh Allah sendiri. Imanlah yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kepercayaan itu kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita. Dan ini dikatakan, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk dalam perhentiannya masih berlaku. Baiklah kita waspada untuk takut akan Tuhan, sebab sudah terjadi bahwa tidak semua bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir, dari penjajahan, dari perhambaan di Mesir itu, dan kemudian Tuhan hantar untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi tidak semua bisa masuk ke tanah perjanjian itu yang berlimpah madu dan susunya, yang sudah dijanjikan Tuhan. Kenapa? Karena ketidaktaatan di padang gurun, kemudian terjadi pemberontakan, terjadi untuk menyembah ilah yang lain. Jadi, kata waspada ini, baiklah kita takut
takut yang kudus, takut akan Tuhan. Supaya jangan dikatakan ini kasih Tuhan. Dia memilih kita untuk menjadi, karena memang miliknya sendiri. Jangan ada seorang di antara kamu yang ketinggalan. Arti ketinggalan adalah pasti binasa. Pasti. Setiap yang tidak masuk perhentian yang terakhir itu, yang tadi dikatakan, perhentian dunia ini adalah perhentian kasih karunia. Kasih karunia menguasai seluruhnya. Kita ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan kemudian kita diubahkan, dikuduskan dengan roh dan firman. Semuanya di dalam Tuhan. Berhenti. Dan kemudian berjalan terus. Iya, dialah yang memelihara roh, jiwa, tubuh kita untuk masuk ke tempat perhentian yang akhir. Itulah dia supremasi Kristus di atas segalanya. Dia bawa kita kepada Allah. Itu realitas sampai pada akhirnya. Kenapa? Dialah sendiri yang memelihara iman kita itu. Bertekun di dalamnya, rajin. Dan kita tahu, sama seperti Allah yang bekerja, jadikan dunia dengan segala isinya, alam semesta dan seterusnya. Dan pada hari ketujuh dia berhenti, masuk ke hari Sabat, sesuatu yang sangat penting sekali, sangat bermakna kata Sabat itu. Dan kitalah semuanya pada akhirnya akan dibawa ke tempat di situ. Jadi kata perhentian ini, marilah kita fokuskan, kita mengerti dengan sama bahwa berhenti dari dosa karena Kristus, perhentian kasih karunia, dan kemudian bertekun di dalam iman selama kita di dunia ini, bertekun, rajin, berkemenangan dalam segala sesuatunya karena Kristus. Diubahkan hati kita, hati jiwa kita dari pola hidup, dari cara hidup yang lama, dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari pikiran, perasaan yang najis, yang jahat, dari motivasi-motivasi yang bukan berasal dari Dia. Dia membawa pada pengurusan yang sesungguhnya untuk sampai pada akhirnya, yaitu yang kekal. Yang kekal. Perhentian yang kekal. Surgawi itu. Tapi sekarang pun kita mengalaminya. Inilah realitas iman kita di dunia ini. Ini bukan suatu keraguan. Dan kemudian perhentian itu masih berlaku. Perhentian itu masih berlaku terhadap bangsa Yahudi pun juga yang percaya. Berarti masih ada hari lainnya. Dikatakan karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Kabar kesukaan adalah Injil. Sama seperti kepada mereka. Bahwa sebenarnya yang Allah sampaikan adalah kabar baik. Kabar kesukaan. Apakah itu? Injil. Apakah itu kabar kesukaan itu? Itulah yang tadi adalah perhentian kasih karunia-Nya. Dan kemudian seterus dan selamanya hidup di dalam iman. Iman kepada Allah. Yaitu ketaatan, ketekunan. Berdasarkan firman-Nya. Dan itulah hidup. Itulah hidup. Tetapi firman permintaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi apa yang kita lihat? Adalah kesatuannya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman Allah. Itulah Injil. Itulah kabar baik. Menyatu. Di mana? Di hidup kita, individu.
Masing-masing kita telah dipanggilnya dengan panggilan kudus. Masing-masing kita telah ditentukannya untuk menjadi milik kepunyaannya. Gagalkah kehendak Allah ini? Tidak mungkin. Tidak. Tapi kita bisa. Kita bisa keluar dari situ. Karena ketidaktaatan, karena tidak menyatunya ini. Dan kemudian nyata. Apa yang nyata? Adalah perbuatan. Dan itu menunjukkan kebenaran. Iman. Dari firman Tuhan. Perbuatan. Itulah kebenarannya. Itulah faktanya. Itulah kesaksiannya. Itulah hidup yang diubahkan dari hal yang lama. Dan kemudian, mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat kebenaran memerdekakan. Artinya, individu ini, mari kita katakan masing-masing hidup kita, masing-masing nama kita. Individu ini dikuduskan. Dikuduskan. Untuk apa? Untuk masuk ke hadirat Tuhan. Hadirat. Yaitu tempatnya. Jadi Injil menyatakan perhentian Tuhan. Itu kabar baiknya. Perhentian kasih karunia. Dan kabar baiknya adalah ada perhentian di suatu tempat rumahnya. Itulah kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat buat kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Berarti kekalannya di mana? Itulah kabar baik yang selalu nyatakan. Awalnya tertulis, tetapi itu menyatakan tentang keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus sebagai Mesias. Mesias yang akan datang. Firman yang akan datang itu hidup. Itulah Yesus. Tertulis, iya, memang. Tetapi bukan lagi di atas batu, tapi dalam hati kita. Yang tidak akan kembali sia-sia. Tapi mari kita lihat. Iman menyelamatkan. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Suatu tempat. Tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murka aku. Mari kita lihat ini suatu perasaan itu. Emosi. Emosional. Ya, emosional. Bahwa aku bersumpah dalam murka aku. Tuhan marah. Murka Tuhan. Nyata. Iya, bisa nyata. Mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai. Sejak dunia dijadikan. Tuhan memang ada sabat. Tetapi ada murka Tuhan. Untuk setiap orang yang kemudian tidak taat. Nah, kata tidak taat ini adalah apa? Mari kita sama-sama belajar. Saya pun belajar dengan sangat. Kata tidak taat ini adalah pemberontakan. Tidak mau lagi dibujuk. Dengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil, mendengarkan kabar baik, mendengarkan sukacita yang berasal dari Tuhan. Tetapi hatinya keras. Hati yang keras untuk menolak. Tidak mau lagi diajak untuk itu. Dan mereka tinggal. Dan itulah yang kita tahu. Bagaimana apa yang terjadi di padang gurun. Kepada bangsa Israel yang pertama itu. Dan banyak yang mati. Di dalam ketidaktaatan itu. Di dalam pemberontakan itu. Sebab pasti mati. Sebab mana hanya datang dari surga. Tidak ada. Padang gurun menghasilkan apa? Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita. Sebagai jemaat. Sebagai kehidupan saudara. Saudari. Satu keluarga Allah.
marilah kita saling mengingatkan, saling mendorong dengan kuat. Saling mengampuni, saling mendoakan. Inilah prinsip rumah Tuhan, gereja Tuhan yang akan di bawahnya. Dialah kepala gereja dan dia akan bawa kita semua kepada rumahnya yang kekal. Amin. Bahwa memang sudah selesai dijadikan, tapi tidak semua bisa masuk ke sana. Nah, ini tadi seperti yang disampaikan, kata Sabat tentang hari perhentian ini. Dan kemudian kita lihat hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka katakan masuk ke tempat perhentianku. Tetap ada. Dan tetap dikatakan tidak semua sama seperti bangsa Israel. Tidak semua bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu suatu simbol, tapi itu suatu kenyataan. Simbol yang dimaksud adalah untuk keadaan sekarang ini yang akan digenapi oleh Yesus Kristus Tuhan. Jadi Injil itu sebenarnya adalah firman Allah. Firman yang telah menjadi manusia untuk menggenapi kehendaknya di dalam Yesus Kristus. Dan sekarang telah selesai itu. Telah selesai. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia untuk penggenapan itu. Tetapi kemudian, bisakah kita tidak ke sana? Iya, tetap. Tetap. Dan dalam nas itu kita baca, mereka katakan masuk ke tempat perhentianku. Jadi, apakah yang terjadi? Perhentian kasih karunia ini di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam jemaat Tuhan, di dalam gerejanya, adalah kita giat bekerja. Tapi bukan untuk dunia, bukan untuk motivasi. Dan kita tahu dengan tegas dan jelas, semuanya akan binasa. Masihkah kita melihatnya ke belakang? Padahal itu sudah ada bloknya. Sudah tidak ada lagi sebenarnya kasih karunia Tuhan itu dengan tegas memisahkan mana terang, mana gelap. Kita tahu mana kegelapan itu. Kita memang masih dalam daging. Ya, kita masih ada di dalam kehidupan dunia ini. Tapi dengan tegas mari kita lihat kasih Tuhan yang bekerja bersama-sama di dalam diri kita semuanya. Memisahkan. Dengan apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan penggenapan firman Tuhan. Dan kita baca. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Iya. Ini. Tetapi tetap ada. Dan penggenapannya di dalam Kristus Tuhan. Dan apakah semuanya berlaku juga demikian? Tidak juga. Jika kita sama saja halnya. Jika kita meninggalkan dia dengan jalan apa? Tidak di dalam iman. Tidak dalam Kristus, dalam firman. Kita mengeraskan hati. Tidak mau lagi dibujuk oleh kasih itu untuk mengikutinya. Sebab itu ia menetapkan pula satu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari itu pun juga sama saja. Injil diberitakan sama. Pengenapan di perjanjian baru memang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi itu sudah diperingatkan sejak generasi
pertama bangsa Yahudi ini. Nah, itu juga dipertegas di Daud mengatakannya demikian, bahwa tidak ada yang lain. Pada hari ini dia akan mendengar suaranya, menyatukan dengan kepercayaan. Apanya disatukan adalah ketekunannya. Itulah realitas rohaninya sebenarnya, bukan fisik lagi. Realitas rohaninya. Jadi tahta kasih karunia dan kemudian akhirnya adalah itu semuanya adalah rohani untuk memisahkan dari kegelapan ini, berpindah hidup dalam terang kasih karunia-Nya, hidup dalam firman. Nah, kemudian sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Iya, bahwa pernyataan itu tetap ada, tetap berlaku sampai penggenapan Yesus Kristus. Itulah kenapa Yesus Kristus lebih besar dari apapun. Lebih besar. Karena untuk menggenapi tentang suatu hari yang belum sampai. Ini suatu penggambaran bangsa Israel itu. Penggambaran. Tapi sebenarnya untuk menyangkut hal yang lebih besar. Karena Yesus mengatasi segala sesuatu. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Ini kabar baiknya. Tetapi mari kita ingat bagaimana apa yang Yesus lakukan buat kita. Sudah pahami dengan baik. Sudah mengerti dengan jelas dan tegas. Bahkan kita melihat, bahkan mengalaminya. Kuatlah di dalam Dia. Kuatlah di dalam Dia. Tidak ada satu pun yang bisa membujuk kita lagi untuk keluar dari kasih karunia ini. Nah, mari kita lihat. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ini suatu tempat. Realnya. Bahwa ada dunia ini. Perhentian kasih karunia. Dan kemudian dia bawa kita dalam penggenapan Yesus Kristus Tuhan, firman, ke suatu tempat. Inilah sahabat. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Baiklah kita berusaha. Jelaslah yang dimaksud. Bukan kekuatan kita. Bukan kehebatan kita. Bukan karena khotbahnya. Bukan karena pengetahuan Alkitabiahnya. Bukan karena persekutuannya yang menarik, yang hebat. Bukan. Bukan karena pelayanan kita. Bukan. Mari kita ingat. Semuanya itu berlandaskan kasih karunia. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan, sombongkan, atau apapun juga. Bahkan sebentar kita lihat, kita sudah baca tadi, kita bisa membedakan apakah yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi ini mari lihat, peringatan yang sangat supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Peringatan yang sangat kuat. Tapi mari kita lihat, inilah kasih Allah, kasih kepada kita. Dia tidak mau melepaskan milik kepunyaannya. Makanya peringatannya kuat. Ada tantangan, ada rintangan. Ya, dia tetap bersama dengan kita. Bukankah Yesus ada di dalam perahu bersama-sama muridnya sekalipun ada badai tantangan?
Bukan karena milik apa di dunia ini. Kita bekerja, ya benar. Kita berusaha, ya benar. Tapi Allah yang sesungguhnya, yaitu di dalam Dia. Dan apapun yang kita punya, apapun usaha kita di dunia ini, kita harus rajin, iya. Harus belajar dengan baik, iya. Tapi maksud semuanya itu, motifnya, dasarnya adalah semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Dan kalau ada pun sesuatu yang berbeda, baiklah kita bertobat, baiklah kita memohonkan kasih karunia Tuhan, roh hikmat dan wahyu. Baiklah kita didoakan, baiklah kita minta nasihat, baiklah kita konseling. Kenapa? Apa yang membuat ketidaktaatan? Apa yang membuat keras hati? Adalah keangkuhan. Itu asal dari bawah, dari hikmat dunia ini. Kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Karena kita menolak. Dengan sadar kita menolak. Kita menyampingkan. Setelah mendengar dengan baik khotbah sebelumnya, kita mengabaikan. Berhenti. Sebab kuasa Roh Kudus, kita berkemenangan dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita tidak jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Nah, sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman Allah hidup dan kuat. Itu bermakna apa? Dia aktif. Dia aktif. Dia cepat sekali. Seperti kecepatan cahaya, bahkan mungkin lebih. Dia aktif dalam hidup kita. Dan kuat, energinya terus ada. Tidak ada habisnya. Firman yang kita dengar, itulah Yesus Kristus Tuhan. Bukan letterlah. Bukan hanya sekedar catatan. Bukan tulisan. Bukan. Hidup. Dan dia datang supaya kita hidup. Dia datang bukan untuk menghakimi. Dia datang juga bukan untuk menghapus bahkan satu iota pun dalam Taurat. Tidak. Tapi dia datang untuk menggenapi. Kata menggenapi itu. Itulah hidup. Semuanya berpindah dari gelap kepada hidupnya. Kepada terang yang ajaib. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Rohani, roh jiwa, juga fisikal, sendi-sendi dan sumsum. Sangat sulit memisahkan. Tapi dia sangat sensitif memisahkan. Dia tahu memisahkan. Dia tahu pertimbangan, pikiran, perasaan kita. Dia tahu apa motivasi kita. Dia tahu. Itulah kasih Tuhan itu. Dan setiap yang mendengarnya pasti tahu apa di dalam dirinya. Dan kemudian janganlah keraskan hati kita. Kita percaya Tuhan ubahkan. Itulah kehidupan. Perkataanmu ya Tuhan. Perkataanmu. Itulah kehidupan. Itulah yang menyelamatkan. Itulah yang membawa saya kepada ampunilah saya ya Tuhan. Itu Tuhan membanggakan. Karena ada iman. Dan itu ada kerendahan hati. Dan Yesus Kristus menjadi teladan. Teladan kita. Bukan hanya model idola seperti begitu. Tidak. Teladan. Teladan itu bagaimana? Teladan hidup. Dan dia memperlihatkan dengan nyata. Dengan real.
dalam firman-Nya. Ya, firman sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sehingga pikiran, perasaan kita, dan wujudnya, perilaku, semuanya energi yang kuat, yang hidup. Itulah firman Tuhan. Itulah gereja Tuhan. Itulah kebersamaan kita. Bahwa saudara penting, sangat penting bagi kemuliaan Tuhan. Dan di ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan. Ya, segala satunya diciptakan oleh, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Pertanggung jawab. Marilah kita lihat iman, pendengaran akan firman Kristus itu yang menyatu dalam hidup kita. Karena hati kita telah diubahkan. Ada hati yang baru, ada roh yang baru. Dan firman dikuduskan di dalam hati kita. Dan firman itu kuat. Firman itu hidup, dia aktif. Dan kita dalam persekutuan dengan Dia seterusnya. Dalam persekutuan jemaatnya. Dalam persekutuan keluarga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan seterusnya. Yang mengubahkan. Yang membuat kita percaya. Buktinya ketekunan. Dan ketekunan akan firman Tuhan. Itulah kebenaran. Kebenaran memerdekakan. Dan itulah pengurusan individual. Untuk masuk. Dan layak. Di hadiratnya. Yang kudus. Itulah kita menyembah. Memuji. Memuliakan Dia. Sungguh kasih yang besar. Dan perbuatan itu apapun itu, kita harus memberikan pertanggungjawaban. Tanggung jawab kita memang ada tanggung jawab kita individu. Dan marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita sesungguhnya untuk kemuliaan Dia saja. Dan kita diubahkan untuk kemuliaan Dia saja. Perhentian kasih karunia. Dan Dia membawanya untuk perhentian yang kekal, yang sampai pada akhir. Karena iman. Karena ketekunan. Karena kerajinan. Oleh firman yang aktif. Yang hidup dan kuat. Mengubahkan hidup kita. Selalu taat karena kerendahan hati. Untuk bisa tegar dan kuat di dalam situasi apapun. Karena Yesus Kristus telah menyelesaikannya buat kita. Itulah real. Real. Tidak ada keraguan lagi karena iman. Yang kita telah berpindah untuk kemuliaan. Bapa di surga, kami bersyukur padamu ya Tuhan. Jadilah menurut firman-Mu saja. Bulatkanlah hati kami untuk takut akan Kau. Karena kasih-Mu telah dicurahkan di dalam hati kami. Untuk hidup selama di dunia ini. Di dalam kasih karunia-Mu. Untuk tinggal tetap di dalam takhta kasih karunia-Mu ini. Dan Kau akan membawa kami selesai sampai pada akhirnya bersama-sama ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah. Apakah yang tersembunyi di hadapan Kau? Kesalahan dosa kami. Karena itu kami mohonkan ya Tuhan, pengampunan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskan dari kami ya Tuhan.
dari segala dosa yang kami sadari, juga yang kami tidak sadari ya Tuhan. Dan kami mau terus-menerus belajar menjadi murid-Mu yang setia, yang sejati ya Tuhan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan pengetahuan kami, bukan dengan pelayanan atau apapun juga. Hanya Kau saja, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahwa peringatan-Mu adalah didikan supaya hidup kami tidak lagi mundur ke belakang, melihat ke belakang, atau apapun juga. Tapi tetap kuat di dalam Kau. Dan pernyataan ini ya Tuhan, pernyataan iman kami sebagai satu jemaat yang terus menerus untuk saling menolong, memperhatikan, menguatkan di dalam Kau Yesus Kristus Tuhan yang memelihara kami untuk membawa tubuh-Mu ini kepada pengurusan dan membawa tubuh-Mu ini ya Tuhan kepada sesuatu yang real, yang nyata, yang rohani, sampai pada akhirnya bertemu muka dengan muka ya Tuhan. Kau di atas segalanya, di atas segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Berkatilah setiap yang mendengarkannya Tuhan. Firman-Mu berkuasa. Di atas segalanya kami bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah anugerah-Mu, terpujilah kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bersyukur kepadamu saja. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah sama-sama kita saat ini sepikir untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Kita percaya segala sesuatunya adalah berkat daripada Dia. Material yang kita dapatkan, usaha, pekerjaan kita, sekolah kita, semuanya adalah berkat dari Tuhan untuk maksud-maksud kemuliaan-Nya. Dia telah mengubahkan hidup kita, pola hidup kita, cara berpikir kita, dan Dialah yang seterusnya akan menyempurnakan hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Karena itu kita bawa dengan iman. Persembahan kita, perpuluhan kita, janji iman, persembahan khusus kita untuk dana sosial pun juga demikian. Kita percaya bahwa semuanya dipergunakan untuk maksud-maksud kemuliaan Tuhan dan diatur dengan baik, dan kita percaya kuasa-Nya bekerja. Kehidupan yang nyata dalam Injil kebenarannya itu menjadi kesaksian yang kokoh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap membawa persembahan kami, perpuluhan kami, janji iman kami, persembahan khusus kami ya Tuhan. Berkatilah setiap tangan yang memberi, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, dan kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan. Segala satu yang diberikan berasal daripada Engkau, dan kemudian hidup kami bagi kemuliaan Engkau saja ya Tuhan. Kami bersyukur di atas segala sesuatunya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Mari katakan
Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dalam damai sejahtera Tuhan, dalam sukacita bersama-sama, marilah kita menerima berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari kekuatan kuasa Roh Kudus, menyertai kita, menyertai kehidupan kita, menyertai persekutuan kita, menyertai pelayanan kita, seterusnya hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.